Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita sampai pada hadis yang terakhir pada bab yang ke-14 ini. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu idza huwa birajulin qaimin sa'ala anhu faqalu Abu Israila nadaro ayyakuma fisamsi wala yaquda wala yastadilla wala yatakallama wasuma. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam muruhu fal yatakallam wal yastadilla wal yaqud wal yutimma saumahu rawahul Bukhari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, idza huwa birajulin qaimin, tiba-tiba beliau melihat seorang laki-laki yang berdiri. Sa'ala anhu, maka beliau bertanya tentangnya, kenapa orang ini berdiri ya. Faqalu Abu Israila nadharo, mereka para sahabat yang mengetahui keadaannya berkata, itu adalah Abu Israil, ia telah bernazar ayyakuma fisamsi, untuk berdiri di bawah terik matahari, wala yaquda, dan dia tidak akan duduk, wala yastadilla, dan serta tidak akan berteduh, wala yatakallama, juga tidak akan bicara, wa yasuma, tetapi dia tetap akan berpuasa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muruhu fal yatakallam, perintahkan agar ia berbicara, wal yaqtadilla wal yaqud, ya agar dia berteduh, yaitu agar dia duduk, wal yutimma saumahu, dan agar ia menyempurnakan puasanya. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi menyebutkan hadis ini dalam bab tidak berlebih-lebihan dalam beribadah. Pada hadis ini dijelaskan tentang nazar seorang yang bernama Abu Israil ya, untuk berdiri di bawah terik matahari, tidak akan duduk, tidak akan berbicara, dan tetap akan berpuasa ya, sambil berdiri di bawah terik matahari, tidak duduk, itu dia juga bernazar untuk berpuasa. Nah, ketika Nabi SAW sedang berkhutbah kemudian melihat orang ini kok kemudian
keluar berdiri ya di bawah terik matahari ya, kemudian ditanyakan, maka jawab para sahabat bahwa dia adalah Abu Israil yang bernazar demikian itu. Maka Rasulullah SAW memerintahkan supaya apa? Supaya ia berbicara. Ya, jangan diam saja begitu. Kemudian agar ia berteduh, ya, duduk. Jangan panasan, berdiri panasan, dan tetap untuk kemudian meneruskan puasanya. Ini adalah tentang nazar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nazar itu ada nazar yang dicintai oleh Allah dan ada nazar yang tidak, ya, ada nazar yang diperbolehkan, ada nazar yang tidak. Nazar yang dicintainya pada hadis ini adalah nazar berpuasa, tetapi yang tidak dicintainya adalah nazar untuk berdiri ya di bawah terik matahari, tidak duduk ya, berteduh itu. Kemudian tentang nazar ini Rasulullah SAW memberikan aturan ya, man nadzara ayyuti Allah fal yuti'hu ya, barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah maka hendaklah ia melakukannya ya. Sedang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu bernazar untuk tetap berdiri di tengah terik matahari ya, tidak akan duduk, tidak akan bicara seperti yang dijelaskan hadis di atas. Maka Nabi SAW memberikan aturannya, wa man nadzar ay ya'siyahu fala ya'sihi, barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepadanya maka jangan ia laksanakan, jangan ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk duduk, untuk berteduh ya, untuk berbicara. Maka hendaknya diketahui bahwa pada dasarnya nazar itu makruh ya, nazar itu makruh ya, bahkan sebagian ulama itu ada yang mengharamkan karena nazar itu membebani dirinya ya, yang tidak Allah bebankan kepada dirinya ya. Nabi pernah melarang ya, inna nazra la ya'ti bi khairin wa innama yustakharaja bihi minal bakhil ya. Jadi nazar itu Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya nazar itu tidak mendatangkan kebaikan, bahkan ia muncul dari seorang yang bakhil gitu. Ya, bahkan misalnya nazar tentang ketaatan ya, kalau saya lulus ujian saya akan puasa gitu. Nah, kenapa menunggu lulus ujian? Nah, berarti harus ada jual beli begitu ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya nazar itu bahkan muncul dari orang yang bakhil. Kenapa? Untuk bertaat harus menunggu ada karunia gitu ya. Kalau misalnya saya diterima, saya akan sedekah. Kenapa harus menunggu diterima dulu sedekahnya gitu ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya nazar itu tidak mendatangkan kebaikan, bahkan ia muncul dari seorang yang bakhil. Jadi kalau mau melakukan ketaatan ya tidak usah menunggu ada syarat-syarat ya. Jadi kemudian tentang nazar ini sebagian ulama bahkan mengharamkan. Tetapi seseorang mungkin memang harus sudah terlanjur untuk melakukan nazar. Maka nazar itu bisa dibedakan menjadi beberapa hal, yaitu nazar yang berarti yamin, yaitu bersumpah, atau nazar dalam bermaksiat dan nazar dalam ketaatan. Ya, nazar dalam yang dikatakan sumpah itu adalah seseorang yang bersumpah untuk menguatkan sesuatu, baik meniadakan atau menetapkan, membenarkan atau menguatkan. Misalnya seorang yang
mendapatkan informasi tentang sesuatu yang tidak jelas kebenarannya. Kemudian ia berkata, jika aku berdusta, aku bernazar untuk berpuasa 1 tahun misalnya. Tentu ini tujuannya adalah ungkapan untuk menguatkan ya. Bahkan ungkapan seperti itu disebut dengan sumpah. Maka begitu pula tujuannya untuk motivasi, untuk ungkapan itu. Jika saya tidak melaksanakan ini, demi Allah saya akan berpuasa 1 tahun. Maka tujuannya tentu ini adalah untuk menguatkan, untuk memotivasi melakukan sesuatu. Nah, hukumnya sama dengan sumpah, sebagaimana Rasulullah SAW tentang amal ya, berbicara tentang amal ini, bahwa setiap amal ini ditentukan dengan hatinya. Innamal a'malu binniyat ya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Nah, ini adalah nazar yang berarti sumpah. Kemudian yang kedua adalah nazar yang haram. Nah, misalnya nazar dalam masalah haram ini, demi Allah ya, saya akan, kalau misalnya melakukan satu ini maka saya akan minum khamar. Ya, ini padahal minum khamar itu kan dilarang. Maka nazarnya pun ini adalah nazar yang haram. Nah, nazar yang demikian itu ini termasuk hal yang tidak boleh dilakukan ya. Nah, ini berbeda pendapat ulama tentang kemudian ada kafarat atau tidak ya, karena nazarnya otomatis batal begitu ya, karena nazar sesuatu yang dengan sesuatu yang haram ya. Kemudian nazar dalam ketaatan ya, misalnya sesungguhnya saya akan bila terjadi seperti ini saya akan puasa 3 hari ya di tengah bulan ya, ini nazar dalam ketaatan ya. Maka ini berlaku ketika yang dinadarkan itu sesuatu yang betul dan dengan nadar yang boleh ya, ketaatan ini, maka berlaku sabda Rasulullah SAW, man nadhara ayyuti Allaha falyuti'hu ya, barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah maka hendaklah ia melakukannya ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian tentang nazar ini seperti kita jelaskan tadi ya, bahwa nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Bahkan ya Rasulullah SAW bersabda ya, tidak keluar dari kecuali dari orang yang bakhil. Kalau mau puasa 3 hari ya, Yaumul Bait ya, itu ya tidak usah menunggu ada satu kejadian ya, tetap saja dilakukan. Kalau harus ada transaksi seperti itu menunjukkan bahwa orang yang bernazar itu adalah orang yang bakhil begitu ya, meskipun kemudian ini hanya sebuah perumpamaan artinya bisa jadi dia itu seorang yang dermawan, tetapi dalam hal ibadah ini dia bakhil. Kenapa harus seperti itu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian nazar itu ada yang untuk menunaikan ketaatan, ada yang diharamkan ya. Nazar yang untuk menunaikan ketaatan maka wajib untuk memenuhinya ya, untuk melaksanakan nazar tersebut. Tetapi nazar yang diharamkan ya, maka dilarang untuk menunaikannya, seperti kisah yang kita bacakan pada hadis yang ke-152 ini ya, bahwa ada orang yang bernazar ketika terik matahari dia akan berdiri ya sambil berpuasa, tidak akan berteduh, tidak akan duduk ya. Maka ini adalah nazar yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk menggagalkan, untuk jangan berdiri di tengah terik matahari, untuk berkata, untuk duduk ya, berteduh, tetapi puasanya tetap menyempurnakan
puasanya. Artinya di sini ada nadar yang dicintai, ada nadar yang diharamkan. Maka nadar yang diharamkan, yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memerintahkan untuk menggagalkan, ya, untuk kemudian berteduh, untuk berbicara, untuk duduk, ya. Tetapi puasanya tetap disuruh meneruskan, ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian akhir dari juz dari bab yang ke-14 ini, yaitu tentang babul, ya, iktisodi fitoah, ya, bab tentang bersikap seimbang, ya, bersederhana di dalam ketaatan, ya, bab seimbang, ya, tidak berlebih-lebihan di dalam ketaatan. Kita bisa mengambil beberapa manfaat dari bab ini, bahwa Islam itu adalah agama yang mudah, ya. Ma anzalna alaikal qur'ana litasqa, ya, Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litasqa, ya. Jadi agama Islam itu termasuk Al-Quran ini diturunkan tidak untuk mempersulit, tetapi untuk mempermudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan, ya. Pada bab ini bahwa Islam itu agama yang mudah, jadi jangan mempersulit diri. Kemudian kita diharapkan untuk mengambil sikap pertengahan di dalam beribadah. Jangan memberatkan diri, tetapi juga jangan terlalu mengabaikan, ya. Kalau memberatkan diri itu nanti akan kesulitan, suatu saat dia tidak bisa melakukan, maka ini menjadi sesuatu yang akan membebani dirinya. Tetapi juga tidak meremehkan. Ketika meremehkan, maka yang terjadi nanti justru akan tidak mementingkan terhadap ibadah itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka manfaat yang lain yang bisa didapatkan pada bab ini, yaitu bahwa kita di dalam beribadah itu cukup mencontoh dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi Rasulullah melakukan seperti apa, kita melakukan seperti itu, ya. Misalnya tentang sholat malam ya juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur dulu, ya, tidak kemudian tidak tidur, ya, tetapi tidur dulu kemudian bangun dan sholat, ya. Juga ada hak untuk keluarganya, maka Rasulullah SAW juga bercengkrama dengan keluarganya. Maka sama yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala, di dalam beribadah kita harus mencontoh Rasulullah SAW, yaitu keseimbangan, dan ini yang diajarkan, yang menjadi sunnah dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, ya, begitu Rasulullah SAW menggariskan tentang beribadah, ya. Jadi bagaimana Rasulullah melakukan, demikian yang kita lakukan, tidak berlebih-lebihan di dalam beribadah. Maka amalan yang sedikit tetapi konsisten itu lebih Allah cintai, ya, daripada amal yang banyak tetapi jelang-jeling, ya. Maka Rasulullah SAW itu memerintahkan untuk berbuat semampunya, ya, semampunya saja, ya. Jadi jangan di luar kemampuannya. Kalau mampunya misalnya membaca Al-Quran itu kok kemudian 2-3 halaman, ya, itu agak asal rutin, itu lebih Allah cintai daripada sekali kemudian langsung khatam, ya, kemudian setelah itu tidak dilakukan lagi. Maka amal yang sedikit tetapi konsisten ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, sidik-sidik tetapi ajek, begitu, ya.
Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hendaklah jangan berlebih-lebihan di dalam beribadah itu ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di dalam hadis yang pernah kita bahas, halakal mutanattiun ya, itu bahkan sampai diucapkan 3 kali ya, binasalah orang yang berlebih-lebihan, binasalah orang yang berlebih-lebihan, binasalah orang yang berlebih-lebihan. Kenapa? Karena ketika kita berlebih-lebihan di dalam agama itu nanti ada sikap ekstrim ya, ada kemudian melelahkan dan menjadi kebosanan. Maka agama itu mudah, jangan memperberat diri, jangan memaksakan diri, sebagaimana sabda Rasulullah SAW maupun petunjuk di dalam Al-Quran ya, innad dina yusrun ya, bahwa sesungguhnya agama itu mudah, maka barang siapa yang mempersulit dia akan kalah begitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam pelaksanaan ibadah itu kita harus semangat. Ketika kemudian capek, lelah, maka berhenti untuk istirahat, sebagaimana yang kita telah bahas ya. Salatlah ketika bersemangat, begitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusolli ahadakum nasatahu fa idza fatara fal yarkut ya. Salatlah ketika kamu itu bersemangat ya, dan jika lelah maka tidurlah. Ini jadi misalnya kita malam mau sholat malam ya, kok lelah ya, ya tidurlah dulu ya, nanti ngelilir bangun kemudian baru sholat. Jangan wah sholat timbangan engko sisan ini tak sholat, saya sidik tak terus nih rapopo begitu. Jangan ya, jadi petunjuk Rasulullah kon istirahat dulu, nanti ketika bangun ya kemudian lebih segar maka lakukan sholat ya. Maka tentang sholat ini bahkan Rasulullah SAW memerintahkan jangan sholat ketika mengantuk ya. Jadi nek mengantuk jangan sholat, nanti dia tidak akan sadar terhadap ucapannya. Bisa jadi minta dimasukkan ke dalam surga tetapi minta dijauhkan dari surga, minta dijauhkan dari neraka, minta dimasukkan ke dalam neraka. Itu karena terbolak-balik, karena ucapan orang ngantuk itu ya koyore nek ngantuk jan ngantuk sak ngantuk-ngantuke kae. Itu nek misalnya ditodong bedil saja, itu cerita orang tua dulu ya, ayah saya itu wah nek ngantuk pol itu piye upamane ketemu londo ngono ke wis kono tembakan gitu. Wis kono tembakan yo ngantuk aben ngantuke gitu. Maka kok ngantuk memaksakan diri untuk sholat ya, itu nanti bisa tidak sadar terhadap ucapannya, minta dimasukkan ke dalam neraka, minta dijauhkan dari surga. Kuwalik ya, kudune minta dimasukkan ke dalam surga, minta dijauhkan dari neraka, tetapi karena ngantuk maka ucapannya bisa terbalik ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jika kalian mengantuk ketika sholat maka tidurlah sampai hilang ngantuknya agar tidak salah di dalam berdoa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hak tubuh kita punya hak ya, sebagaimana juga keluarga kita juga punya hak, istri kita punya hak, anak-anak kita punya hak, sebagaimana nasihat dari Salman Al-Farisi terhadap Abu Darda ya, sesungguhnya Robmu punya hak atasmu ya, dirimu punya hak atasmu, keluargamu punya hak atasmu, berikanlah hak masing-masing ya. Ini Abu Darda itu yang dialam oleh istrinya, itu dia adalah suami yang paling baik ya, yang tidak menyentuh ranjangnya ya, yang tidak pernah tersingkap rok istrinya itu, karena dia selalu beribadah kepada Allah. Nah, maka kemudian ketika ini sampai pada Salman Al-Farisi, Salman itu menasihati seperti itu, bahwa Robmu memang punya hak atasmu, tetapi tubuhmu juga punya hak atasmu ya, kalau ya tidur ya. Kemudian dirimu punya hak,
keluargamu juga punya hak, maka pergaulilah. Ya, kemudian ketika ini disampaikan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW membenarkan Salman benar. Artinya itu demikian itu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga tentang puasa. Puasa tidak boleh melakukan terus menerus ya selama setahun itu berpuasa. Tetapi bisa kita ngakali ya puasa tidak 1 tahun penuh, tetapi pahalanya seperti puasa setahun penuh. Apa? Karena setiap kebaikan itu dilibatkan 10 kali. Maka puasa 3 hari di setiap bulan itu sama pahalanya seperti puasa sebulan. Ya, bahkan kalau misalnya ditambah dengan puasa yang lain lagi, misalnya Senin Kamis, maka itu sebuah tambahan ya, tambahan. Bahkan kalau misalnya akan berpuasa tambah lagi, maka ya ada puasa ada berbuka, yaitu puasa Daud tadi ya. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, mari kita di dalam beribadah itu mengambil sikap yang moderat. Jangan memperberat diri ya, bahwa tubuh kita punya hak ketika kita lelah ya istirahat. Kemudian di dalam beribadah ini kita lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Semoga bab ini memberikan manfaat. Apa yang kita sampaikan, apabila ada kekurangannya, kesalahannya, itu kita beristighfar kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.